Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang menjadi perhatian untuk kita dari topik ini adalah kata mengembusi dalam teks ini memakai kata empusao ya dalam teks Yunani, dan kata ini dalam bentuk kata kerja orang ketiga tunggal, aorist aktif indikatif. Jadi kata mengembusi dalam teks ini memakai kata empusao, kata kerja orang ketiga tunggal, aorist aktif indikatif. Aorist aktif indikatif ini artinya itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Jadi ini satu kata pekerjaan yang terus-menerus ini. Digunakan hanya satu kali dalam kitab PB. Jadi kata mengembusi atau empusau ini hanya digunakan satu kali dalam kitab Perjanjian Baru, dan itu hanya ada di dalam Yohanes 20 ayat 22. Namun kata ini juga dapat diartikan ia meniupkan nafasnya, atau dia meniupkan kehidupan. Kata mengembusi di dalam Yohanes 20 ayat 22 ini digunakan juga dalam teks Septuaginta, kitab Perjanjian Lama, berkaitan dengan penciptaan manusia dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ya, dalam Kejadian 2 ayat 7 itu ketika Allah menghembuskan napas itu ke dalam hidung manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kata menghembusi di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 sangat erat kaitannya dengan Kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 berbicara ketika manusia sudah dibentuk dari debu tanah, maka dihembuskan napas hidup. Kalau kita tarik di sini, Bapa di surga ketika menciptakan Adam, diberikan napas hidup, sehingga Adam itu menjadi manusia yang hidup, manusia yang berkenan, manusia yang kudus di hadapan Tuhan. Kalau kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, maka ini memiliki hubungan bertalian sekali ya, bahwa Yesus memberikan kehidupan. Yesus itu memberikan kehidupan. Sama seperti Adam menjadi manusia yang hidup, Allah memberikan kehidupan kepadanya. Demikian juga manusia atau murid-murid atau orang percaya menjadi manusia yang hidup di hadapan Tuhan ketika Yesus yang adalah pemberi hidup yang dinyatakan hadir di dunia ini. Baru ini juga ada kaitan dengan Yeskiel 37 ayat 9. Dikatakan begini, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah hai napas hidup. Datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Oke ya, jadi kita melihat di sini bahwa kata menghembusi di sini di dalam Yohanes 20 ayat 22 ini bertalian dengan Kejadian pasal 2 ayat 7 dan Yeskiel 37 ayat 9. Oke, sekarang kita mari lihat Kejadian pasal 2 ayat 7. Di sini menghembuskan napas hidup. Yang dihembuskan oleh Allah dalam ayat ini bukan Roh Kudus ya. Jadi Kejadian pasal 2 ayat 7 itu yang dihembuskan bukan Roh Kudus, tetapi kehidupan atau prinsip hidup manusia itu sendiri. Jadi kehidupan yang dari Allah lah yang menghidupkan manusia. Jadi kita tahu bahwa Adam itu manusia mengalami kematian. Dan Yesus datang memberikan hidup yang baru, hidup kekal kepada manusia. Jadi napas hidup yang Allah berikan kepada manusia pada peristiwa Adam itu menjadi terbatas di arah mengalami kematian ketika manusia jatuh dalam dosa.
Maka Yesus datang menjadi Adam yang terakhir, memulihkan kehidupan yang diberikan. Jadi gini ya, Adam dan Hawa kan diciptakan di Taman Eden itu sebenarnya memiliki hidup kekal. Adam dan Hawa tidak memiliki hidup kekal saat mereka jatuh dalam dosa. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan hidup yang kekal, di mana hidup kekal itu menjadi hilang atau rusak atau tidak selamanya lagi ada pada manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Nanti kan kita lihat Roma pasal 5 dengan 1 Korintus ini, kita akan baca nanti di dalam satu slide. Jadi saya katakan kalau ini kita kaitkan dengan Yesus yang menghembuskan, maka inilah kegenapan. Inilah kegenapan bahwa Yesuslah kehidupan. Di dalam Yesus manusia memperoleh kehidupan yang sesungguhnya, di mana hal itu sudah meninggalkan manusia saat manusia Adam jatuh ke dalam dosa. Maka di dalam Alkitab ditegaskan bahwa di dalam Yesus ada hidup dan terang. Itu bisa kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4. Saya bacakan ya untuk kita semua. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, jadi di dalam Yesus ada hidup. Maka ketika Yesus menghembusi, itu berbicara bahwa Adam membawa manusia mengalami hidup yang fana, terakhir. Tetapi Yesus datang sebagai Adam yang terakhir untuk memberikan kehidupan yang kekal, kehidupan yang pada dasarnya, pada awalnya, sudah Tuhan berikan, sudah Allah berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Maka nanti kita kaitkan dengan Yesus sendiri berkata, akulah kehidupan. Ya, Yohanes 11 ayat 25, Yohanes 14 ayat 6, dan Yohanes pasal 10 ayat 10 dan 28. Jadi kita melihat di sini, kalau kita kaitkan Yohanes pasal 20 tadi, ayat 22 tadi, dengan Kejadian pasal 2 ayat 7, maka ini menegaskan bahwa dosa membuat manusia mengalami kematian. Nafas hidup menjadi mengalami kefanaan, berakhir dengan kematian. Tetapi Yesus datang memulihkan, memberikan nafas hidup yang kekal kepada manusia. Sungguh luar biasa sebenarnya kalau kita mau menyelami ajaran Alkitab ini ya. Kita lihat sekarang kepada Roma pasal 5 ayat 14 sampai 21. Saya coba di dalam ayat 15 dulu, langsung aja kepada yang saya udah warnai. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan panggilan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Tadi saya katakan di Kejadian pasal 2 ayat 7, Allah memberikan hidup kepada manusia dan hidup itu kekal. Tetapi itu menjadi tidak kekal saat manusia jatuh dalam dosa, karena upah dosa adalah maut. Jadi, sebab jika karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, dikatakan jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi, kita melihat ya, ketika Yesus menghembusi, ketika Yesus memberikan napas hidup di situ, ini sebenarnya kegenapan atau pemulihan dari apa yang terjadi pada Adam. Kalau di Adam napas hidup itu menjadi fana karena dosa, manusia mengalami maut. Yesus datang memulihkan kembali. Nah, nanti di Korintus lebih jelas lagi. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi sungguh luar biasa ya. Jadi ketika dikatakan dalam Yohanes pasal 20 22 tadi bahwa Yesus menghembusi, artinya Yesus memberikan kehidupan. Kehidupan yang pernah meninggalkan manusia melalui kehadiran Yesus itu diberikan lagi. Maka tepatlah Yesus
di dalam Yesus ada hidup kekal. Dan ini ada kaitan dengan Roma pasal 5 ayat 14 sampai dengan 21. Sekarang kita lihat dalam 1 Korintus 5 ayat 21, 22, 44 sampai 48. Dikatakan begini, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau kita membaca Yohanes pasal 20 tadi, itu peristiwa setelah kebangkitan Yesus loh. Artinya, Yesus yang hidup kembali itu, itulah membuktikan bahwa dia adalah pemberi hidup bagi manusia. Jadi kehidupan bagi manusia sudah Allah berikan melalui Kristus. Maka dikatakan oleh Yesus, hidup yang kau berikan kepadaku. Di situ ya. Jadi karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yang ditaburkan dalam tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ini terbukti. Ketika Yesus bangkit, maka tubuh Yesus bukan lagi tubuh seperti tubuh manusia yang panah, tetapi dia memiliki tubuh yang mulia, yang adalah seperti roh. Dan Yesus itu menghidupkan. Maka karena itu di dalam Yohanes pasal 20 tadi, Yesus menghimbausi, artinya Yesus memberikan hidup. Hidup yang karena dosa itu menjadi fana, tetapi Yesus datang memulihkan. Ini selalu saya ulang-ulang ini. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Ini menunjuk kepada Yesus. Ya, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Maka kita nanti akan diubahkan seperti Kristus yang mulia yang sudah datang dari surga. Di situ ya. Jadi ini sangat penting untuk kita pelajari dan pahami. Sekarang kita masuk kepada Yeskiel 39, karena Yohanes pasal 20 ayat 22 tadi berkaitan dengan Yeskiel 39 ayat 37 ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Kalau dibaca Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan ayat 14, ini berbicara tentang tulang-tulang yang dihidupkan, yang adalah atau gambaran bangsa Israel. Yang dihembuskan dalam teks ini adalah napas kehidupan kepada tulang-tulang yang berserakan, yang adalah gambaran Israel. Baru dikatakan setelah tulang-tulang itu dihidupkan, baru Allah memberikan rohnya, sehingga dikatakan hidup kembali. Jadi, apa kaitannya dengan Yohanes pasal 20 ayat 22 tadi? Karena ada orang mengatakan yang dihembuskan di situ Roh Kudus. Tetapi setelah coba saya gali, maka tempat yang dihembuskan oleh Yesus itu adalah kehidupan, napas hidup, di mana itu telah hilang atau telah meninggalkan manusia atau mengalami meninggalkan manusia. Ketika manusia itu dosa, maka manusia mengalami kepanaan atau mati. Yesaya 37 ayat 14, Yeskiel 37 ayat 14, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam ayat 9, Allah memberikan kehidupan kepada tulang-tulang yang mati itu. Tulang-tulang kering dikatakan di situ ya. Tetapi di dalam ayat 14, tulang-tulang yang sudah dihidupkan itu, maka dikatakan diberikan roh. Ini sangat berkaitan dengan peristiwa Yohanes pasal 20 tadi. Nanti bisa kita bahas ya.
Akan saya bahas nanti di slide berikutnya. Jadi hembusan Yesus di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 itu memberikan hidup yang baru, di mana manusia sebelumnya sama seperti tulang-tulang yang berserakan. Setelah kehidupan diberikan, barulah kemudian diberikan roh Allah sendiri. Jadi hembusan Yesus dalam konteks Yohanes 20-22 adalah kehidupan yang kelak akan diberikan kemudian Roh Kudus untuk mendiami mereka pada peristiwa Pentakosta. Mari kita melihat. Jadi Yohanes 20 ayat 21-23 ini, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus di sini menghembusi mereka. Artinya, ini menunjukkan kesejajaran antara napas Allah yang penuh kuasa untuk memberikan kehidupan kepada manusia Adam dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Juga merupakan atau berkaitan dengan kehidupan atau kegenapan dari Yeskiel 37 yang menghidupkan bangsa Israel yang digambarkan seperti tulang-tulang kering. Jadi dari hasil saya mempelajari ini, jadi Yesus bukan menghembuskan Roh Kudus, melainkan menghembuskan napas hidup, kuasa kepada manusia untuk mengerjakan tugas. Maka nanti kalau kita baca Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 ini berbicara bahwa para rasul atau para murid akan diutus. Tugas para rasul itu ada di dalam ayat 23, yaitu mereka bersaksi tentang kematian kebangkitan Yesus sebagai dasar atau sebagai syarat satu-satunya bagi pengampunan dosa manusia. Maka dikatakan ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya di sini bahwa murid-murid diberikan satu tugas untuk bersaksi tentang penebusan pengampunan dosa yang sudah Allah sediakan hanya di dalam Yesus. Kalau murid-murid tidak melakukan tugas pemberitaan tentang kematian kebangkitan Yesus yang menjadi penebus dan pembebas, maka orang-orang tidak akan mengalami keselamatan. Itu yang mau disampaikan di sini. Jadi kalau ada pemahaman memang mengatakan bahwa yang dihembusi Roh Kudus, menurut saya kurang tepat ya. Tetapi yang dihembuskan di sini adalah napas hidup. Oke, kita lihat lagi ini slide terakhir. Jadi saya mau katakan Yesus tidak menghembuskan Roh Kudus. Tetapi di dalam ayat ini Yesus menghembusi mereka dengan nafas hidup. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini terus dilakukan Yesus. Sampai hari ini dia memberikan kehidupan. Makanya tadi kata mengembusi ini dalam teks Yunani itu dalam bentuk aorist aktif indikatif. Artinya masa lampau, masa kini, dan seterusnya. Oke ya. Jadi kenapa saya katakan bahwa Yesus tidak menghembuskan Roh Kudus dalam ayat ini? Yang pertama, Roh Kudus turun dan dicurahkan setelah Yesus terangkat ke surga. Itu yang pertama. Karena dikatakan bahwa Roh Kudus itu diturunkan atau dicurahkan pada peristiwa Pentakosta sesuai dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Baru yang kedua, Roh Kudus itu bukan keluar dari Yesus, tetapi Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Baru kalau kita juga memahami bahwa Yesus di sini menghembusi atau meniupkan roh kepada murid-murid, maka ayat ini tidak cocok dengan pernyataan Yesus dalam Kisah 1 ayat 8. Di mana dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8 itu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Berarti dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ketika Yesus menjelang akan terangkat ke surga, berarti Roh Kudus itu belum diturunkan, belum diberikan kepada murid-murid. Masih kuasa dari roh itu yang terjadi, tapi belum pribadi Roh Kudus. Maka karena itu Yohanes pasal 20 ayat 22 ketika dikatakan Yesus mengembusi mereka dan berkata, bukan sedang berbicara bahwa Yesus sudah mengembuskan Roh Kudus kepada murid-murid. Kenapa? Karena dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 menjelang Yesus naik ke surga, dia masih berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau di peristiwa Yohanes 20 ayat 22 bahwa Roh Kudus sudah dihembuskan Yesus kepada murid-murid,
Maka bagaimana mungkin Yesus mengatakan kisah 1 ayat 8 bahwa kalau kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi pada peristiwa Yohanes 20 ayat 22, Yesus sudah dimuliakan. Namun ia belum pergi kepada Bapa. Dan pencurahan Roh Kudus itu terjadi 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga. Janji Yesus, Roh Kudus turun dicurahkan setelah Yesus naik ke surga. Yohanes 14 ayat 16, 26, dan Yohanes 16 ayat 4 sampai 15, dan khususnya nanti bisa dibaca di ayat 7. Jadi Roh Kudus itu turun setelah Yesus terangkat ke surga. Maka kalau begitu, Yohanes 20 ayat 22 tidak berbicara bahwa Yesus mengembusi Roh Kudus, tetapi Yesus mengembusi kehidupan, di mana kehidupan itu pernah diberikan kepada Adam, tetapi karena dosa, maka manusia mengalami kematian. Tetapi setelah Yesus datang, kehidupan yang karena dosa tadi menjadi mengalami kematian itu, sekarang sudah dipulihkan, maka tepat, Yesus Adam yang terakhir. Di situ ya. Jadi berdasarkan Yohanes 7, kalau kita bandingkan lagi dengan Yohanes 7 ayat 38-39, orang yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, yaitu kuasa yang baru diterima saat Yesus dimuliakan. Jadi aliran-aliran air kehidupan itulah yang sedang digenapi oleh Yesus dalam peristiwa Yohanes 20 ayat 22. Itu berarti bahwa bukanlah Roh Kudus yang dihembuskan Yesus, tetapi yang dihembuskan adalah prinsip hidup atau kehidupan yang dulu sebelum Adam dan Hawa sudah diberikan hidup kekal itu kepada mereka, tetapi karena dosa, hidup kekal itu diambil oleh Tuhan, sehingga manusia mengalami kematian. Dan sekarang Yesus sudah datang, memulihkan, mengembalikan hidup kekal itu kepada manusia, untuk manusia mengalami hidup kekal bersama dengan Tuhan. Oke, aku mau komen sedikit ya. Tindakan Yesus menghembusi muridnya dengan Roh Kudus itu merupakan tipologi daripada apa yang terjadi di Taman Eden ketika penciptaan Adam yang pertama. Bahwa Tuhan Allah menghembusi nafas hidup, neshama hayim, ke dalam lubang hidung Adam. Makanya Yesus dikatakan sebagai Adam yang terakhir. Ingat Rasul Paulus mengatakan Adam yang pertama menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir yaitu Yesus menjadi roh yang menghidupkan. Coba ini kita harus paham yang namanya tipologi ya. Adam yang pertama, teman-teman ingat nggak kata-kata Rasul Paulus ini? Ini Rasul Paulus paham banget nih kitab Tauratnya. Adam yang pertama menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Kejadian 2 ayat 7 itu. Enggak, itu surat Rasul Paulus. Ketika Yesus menghembusi muridnya dengan Roh Kudus, itulah yang dilakukan Tuhan Allah di Taman di Eden. Ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung Adam. Jadi artinya Yesus itu memberikan kehidupan, mengembalikan kehidupan ke dalam diri kita. Jadi apakah Roh Kudus bisa dibedakan dari Yesus? Bisa. Tetapi jangan kita benturkan seperti tadi yang dikatakan Pak Irben. Tetapi jangan dipisahkan juga teman-teman. Ketika kita menjelaskan mengenai Trinitas itu nggak bisa dipisahkan, ya karena Yesus disebut Parakletos sebagai Sang Firman. Roh Kudus juga disebut Parakletos yang lain. Allos Parakletos, jadi dia seorang penolong yang lain. Yesus juga penolong kita. Jadi untuk mengenal Allah yang benar memang harus melalui Sang Firman dan Roh-Nya. Jadi Tuhan memberikan kita yang namanya 2 penolong. Parakletos yang pertama, 1 Yohanes 2 dikatakan Yesus. Yesus itu seorang parakletos. Penolong untuk apa? Penghibur untuk apa? Comforter untuk apa? Untuk mengenal siapa itu Bapa. Yang kedua, dia memberikan kita rohnya supaya kita mengenal siapa itu Allah. Karena Allah Bapa itu kita tidak bisa kontak langsung. Kita nggak bisa lihat langsung gitu. Oh, Allah Bapa di mana ya? Nggak bisa. Hanya melalui Roh Kudusnya. Nah, tindakan Yesus menghembusi itu karena dia memberikan kehidupan yang telah dihilangkan oleh Adam. Yang pertama, teman-teman ingat kan di kitab Kejadian kan Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung Adam. Makanya Rasul Paulus mengatakan Adam yang pertama itu menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang terakhir yaitu Yesus itu manusia ya, Adam. Ya.
menjadi roh yang menghidupkan. Kenapa Rasul Paulus mengatakan Yesus menjadi roh yang menghidupkan? Kira-kira bisa tahu enggak? Dan ketika kita bicara mengenai Roh Kudus, ia sama, ia berbeda. Kenapa? Karena Yesus mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah kamu. Melalui apa? Melalui rohnya. Melalui Roh Kudusnya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Roh Kudus juga disebut Roh Kristus. Ya, jadi jangan bingung ini. Memang Tuhan kita berbeda dengan Tuhan yang Muslim, teman-teman. Karena di dalam Alkitab kita jelas bahwa ada Allah yang di surga yang tidak terlihat. Kita menyebutnya Sang Bapa, sama dengan teologi Yahudi. Di dalam Perjanjian Lama itu Bapa, Firman Yahweh, dan Roh Yahweh. Tapi di dalam Perjanjian Baru, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Itu jelas, konsisten. Jadi semakin nyata lagi ketika di dalam Perjanjian Baru, tetapi bukan berbeda dengan Perjanjian Lama, tapi menafsirkan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ketika Yesus mengembusi muridnya dengan Roh Kudus, dia memberikan hidup yang baru. Itu merupakan satu tindakan profetik juga, karena Roh Kudus baru dicurahkan ketika Yesus naik ke surga, benar ya? Di Kisah Rasul 2 ya? Iya. Tetapi ketika tindakan Yesus mengembusi murid-muridnya, dia bilang terimalah Roh Kudus. Ada tindakan profetik di situ bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar manusia, teman-teman. Yesus itu manusia ilahi. Makanya Rasul Paulus mengatakan kita ini diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang adalah manusia Allah. Ingat surat Rasul Paulus kepada Timotius, kamulah manusia Allah. Jadi kita ini dirubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, karena dia Adam yang sempurna, dia manusia Allah. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan. Kenapa manusia Allah? Karena manusia itu, kemarin ingat saya memberikan 7 hukum-hukum kehidupan yang ditetapkan Tuhan. Manusia diciptakan dari 2, yang pertama dari debu tanah atau karnal. Itulah yang Rasul Paulus mengatakan Adam yang pertama itu bersifat jasmaniah karena diciptakan dari debu tanah. Tetapi Adam yang terakhir, coba mungkin lebih jelasnya kita baca mengenai the last Adam ya. Adam yang pertama dengan Adam yang terakhir, 1 Korintus. Pak Erben masih ada nggak di sini ya? Pak Erben enggak, udah keluar. Pak Erben udah keluar, Bu. Adam yang terakhir atau the last Adam, yaitu Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Adam yang pertama berasal dari debu tanah, tetapi Rasul Paulus mengatakan Adam yang terakhir berasal dari surga, manusia surga. Betul ya? Yesus itu manusia surga. Itu ada di dalam Alkitab kita. Sebentar, saya bukakan dulu ya. Kemarin saya baru ngasih pengajaran tuh mengenai hukum kehidupan. Ini sebentar ya, saya masuk dari laptop. Coba teman-teman lanjutkan dulu. Itu yang saya tafsirkan dari apa yang dikatakan Yesus mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Ya, jangan bingung ya teman-teman ya. Ini ada sedikit lagi yang belum clear, Bu Sofi. Bu Sofi keluar dulu ya. Ya, apa yang belum clear? Yang belum clear itu tadi, apakah di dalam diri Yesus itu, Yesus manusia ya artinya ya, ada roh seperti yang kita miliki, roh manusia, lalu roh Allah juga tinggal di dalam dirinya juga gitu, bersama-sama juga gitu. Itu pertanyaannya. Kalau kita kan udah jelas ya. Ya, sekarang saya tanya, Yesus itu satu-satunya being yang unik, makhluk yang unik. Kenapa? Karena asal muasalnya nggak sama dengan kita. Dia turun dari surga. Ya, tadi sudah dijelaskan asal muasal kemanusiaannya itu unik. Kemanusiaannya nggak seperti kita. Dia turun dari surga. Kemudian sekarang kalau ditanyakan, apakah dia punya roh manusia? Sekarang kita lihat ketika Yesus di atas kayu salib. Ketika dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menurut Anda Roh Kudus keluar nggak? Depart nggak from Yesus? Karena Yesus kan menjadi kutuk dan dosa di atas kayu salib. Ketika kemanusiaannya itu berseru, itu Roh Kudus keluar, ya terpisah. Kenapa?
Karena dia menjadi kutuk dan dosa bagi kita. Dia harus menebus apa yang Adam hilangkan. Kemarin kita sudah belajar bahwa ketika Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa, yang pertama kali terjadi adalah Roh Kudus depart. Sehingga Adam mengalami kematian rohani. Yesus di atas kayu salib itu menebus kita dengan sempurna, bukan hanya rohani, bukan hanya kematian kedua yang dia tebus. Dia menebus kita sempurna. Oke, kita nanti perlu belajar secara khusus mengenai tetelestai. Apa artinya ketika Yesus menebus di atas kayu salib, dia mengatakan it is finished, sudah selesai. Dia menebus apa yang dihilangkan oleh tetelestai. Apa yang dihilangkan oleh Adam yang pertama di Taman di Eden. Bentar ya, sambil saya buka. Kemarin barusan kita belajar nih 7 hukum-hukum kehidupan. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia mengata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Benar nggak itu? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah dia mengutip Mazmur 22? Yes, karena Mazmur 22 itu merupakan nubuatan penyaliban Yesus. Tetapi apakah pada waktu itu Allah seakan-akan memalingkan? Kenapa pada waktu itu terjadi kegelapan, teman-teman? Karena kalau tradisi Yahudi, ya, di dalam tradisi Yahudi, ketika anak itu mati, biasanya bapak itu melakukan yang namanya ratapan atau mourning dengan cara dia nggak nyalain api, tidak nyalain lampu, tidak nyalain apa-apa di rumahnya, itu digelapin. Itu ada apa ya? Ada nubuatan, ada profesinya semua di situ. Makanya ketika Yesus di atas kayu salib terjadi kegelapan selama 3 jam. Ya, karena itu tradisi Yahudi. Di dalam tradisi Yahudi kalau ada kematian di dalam, terutama anak sulungnya yang mati, itu biasanya bapaknya itu dia nggak nyalain apa-apa sebagai tanda dia berduka. Jadi rumahnya tuh digelapin gitu, misalnya Desa. Ibarat begitu. Itu juga dilakukan itu ya, siapa namanya? Daud ya, waktu anaknya meninggal ya. Ya, waktu anaknya meninggal dia berduka, dia menabur debu, dia puasa, ya, seakan-akan ya itu mourning namanya, meratapi. Jadi memang di dalam tradisi Yahudi itu kita memang perlu tahu, nggak bisa nggak tahu, karena kalau kita nggak mengerti itu, ya kita nggak ngerti apa Yesus katakan. Apa Yesus katakan? Sebentar, aku sambil mencari bahwa Yesus sebagai Adam yang terakhir. Makanya Rasul Paulus mengatakan kan Adam yang pertama itu menjadi makhluk yang hidup, ya. Tetapi Adam yang terakhir itu menjadi roh yang menghidupkan. Bisa dipahami, teman-teman? Amin. Bisa, Pak. Bu. Masih bingungkah tidak? Ada susah. Yang jadi gini, kalau kita kan roh kita abadi ya, abadi. Setelah Tuhan berikan keselamatan, roh kita abadi sama Tuhan di surga. Lalu kalau Yesus itu kan sebagai manusianya dia punya roh yang terpisah katanya tadi kan. Nah, seperti apa kelanjutannya? Kan nggak mungkin juga ada 2 roh. Ya, jadi memang begini, Tuhan itu kan tidak seperti kodok, ya kan? Kalau kita di kelas biologi terus kodok dibedah satu-satu isinya apa, itu kan tidak mungkin, ya kan? Nah, kenapa makanya dikatakan Rasul Paulus, aku berlari-lari untuk mengenal siapa itu anak Allah. Artinya Rasul Paulus mengatakan begini, aku tidak merasa bahwa aku sudah mendapatkan pewahyuan yang benar tentang anak Allah, tapi aku berlari-lari ke arah sana supaya aku semakin mengenal siapa anak Allah, disingkapkan supaya aku menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Jadi karena satu-satunya manusia ilahi yang turun dari surga itu adalah Yesus. Ya nggak ada duanya, teman-teman. Jadi jangan kita terlalu hal-hal yang tidak disingkapkan kepada kita, nggak perlu kita ributkan juga gitu, ya kan? Terus berantem begini, ya kan? Yesus kan bukan kodok, bisa kita belah. Yesus ada roh manusia, roh kudus. Jadi itu kan misteri. Makanya ya teman-teman harus percaya 1 Timotius 3 ayat 16. Inilah misteri iman kita loh. Rasul Paulus saja mengatakan misteri, yaitu Allah yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Ya.
Misteri iman kita sebentar ya. Aku buka dulu. Adam yang terakhir. Ini kalau nggak salah 1 Korintus 15. Ingatku di 1 Korintus 15 sebentar ya. Ya, 1 Korintus 15 mungkin bisa bukakan. Ayat 45 dikatakan gini, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ini korelasinya ke tadi teman-teman, mengapa Yesus mengembusi muridnya dengan Roh Kudus? Bisa tangkap ini? Bisa. Ya, itu kan mengingatkan kita pada gambaran apa? Siapa yang mengembusi manusia dengan Roh Kudus? Tuhan Allah yang di kitab Kejadian yang berjalan-jalan di taman di Eden itu kan? Iya. Iya, dia memberikan apa? Kehidupan. Makanya Yesus menjadi apa? Roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Nah, Yesus dikatakan, Paulus mengatakan begini, yang mula-mula datang, itu ayat 46, itu Adam yang pertama, bukannya rohaniah, tapi alamiah. Dia dari tanah, karnal, fana. Tetapi yang kedua, atau yang terakhir, Yesus, itu yang datang adalah yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, itu ayat 47 itu bisa dasar. Tapi manusia kedua, Yesus ini, berasal dari mana? Dari surga. Makanya Yesus itu adalah manusia ilahi. Bisa tangkap ini. Makanya dikatakan seorang nabi seperti Musa. Kenapa? Karena Musa itu orang Yahudi percaya pinggangnya ke atas Allah, pinggangnya ke bawah manusia. Itu merupakan tipologi dari gambaran Ish Elohim, manusia Allah di Mazmur 90 ayat 1. Jadi Musa itu disebut manusia Allah. Ya, di dalam Mazmur 90 ayat 1. Karena Musa itu diangkat sebagai Allah di Keluaran 4 ayat 12 dan Keluaran 7 ayat 1. Merupakan tipologi daripada sang Mesias. Makanya orang Yahudi percaya Mesias yang akan datang itu nanti enggak manusia biasa seperti kita, teman-teman. Tapi manusia Allah. Ya, makanya di nubuatan di Mika 5 ayat 2 dikatakan Mesias yang akan lahir di Bethlehem itu ya, lahir berarti manusia dong. Ya, pasti. Tetapi permulaannya itu bukan dari kelahirannya. Permulaan Mesias itu sudah ada sejak sebelum waktu ada, sejak kekal. Ya, baca 5 Mika ayat 2. Makanya Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku udah ada, kata Yesus. Dia turun. Yesus mengatakan aku telah turun dari surga supaya kamu mempunyai hidup. Aku turun dari surga supaya kamu mempunyai hidup. Aku memberikan hidup kekal kepada kamu. Betul nggak, Miss Desa? Ya. Yes, Yesus adalah manusia ilahi yang memberikan hidup kekal kepada kita. Kita dijadikan serupa dengan pengorbanannya di atas kayu salib, dengan penebusan darahnya. Dia membuka jalan bagi kita supaya kita itu menjadi manusia theos. Saya barusan mengupload juga video dari Abuna, orang Arab ya. Yesus itu merendahkan dirinya. Dia berkenosis. Kenosis itu dia mengosongkan dirinya. Dia merendahkan dirinya supaya menebus kita, mengangkat kita menjadi manusia theos, menjadi manusia Allah. Makanya Pak Paulus mengatakan gini, kamu dirubah. Kamu tidak lagi mengenakan manusia lama, tapi dirubah menjadi manusia baru, manusia Allah yang diubah segambar dengan Allah, anaknya. Karena tadinya Adam itu diciptakan segambar. Dan gambaran Allah itu adalah Yesus. Yesus adalah manusia Allah yang sempurna. Allah Bapa kita yang di surga tidak punya gambar. Gambaran Allah, kalau mau lihat Allah itu seperti apa ya, lu lihat Yesus. Gitu. Makanya dikatakan manusia Adam yang pertama, dia memakai rupa yang alamiah, tapi Yesus tidak. Yesus tidak demikian. Dia manusia mana nih? Dari surga, kata Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ini. Ada yang mau nambahkan mungkin? Apa? Enggak apa-apa, kita tukar pendapat aja, jangan ngegas juga, jangan ngotot-ngototan, santai aja, bro. Bu Sophie, mau tanya nih. Ya. Kalau begitu, berarti pada waktu saya belum dibaptis, berarti saya orang mati ya, berarti ya? Betul. Jadi dulu saya juga tidak menyadari hal itu, Pak. Jadi begini, di dalam pandangan agamawi, agama manapun di luar Kristen, itu tidak mengenal yang namanya kelahiran baru. Iya. Tidak mengenal namanya kelahiran baru. Di dalam Alkitab itu mengenal yang namanya 2 kali kelahiran, 2 kali kematian. Yesus mengatakan kalau kamu tidak lahir kembali, rohmu tidak dihidupkan kembali, karena di hadapan Tuhan kita semua sudah mati.
Di hadapan Tuhan kita nih mati dan terhilang. Nah, orang mati kok bisa melakukan amal kebaikan dari mana? Dari Hong Kong. Makanya Yesaya 4 mengatakan amal salehmu, kebaikanmu itu tidak berguna, orang kamu orang mati, tidak ada Roh Kudusnya. Ya, tidak ada Roh Kudusnya. Ya, orang mati mana bisa melakukan amal di mata Tuhan? You are dead. Kamu tuh Maryam 71 tuh loh. Kabar buruknya tuh Maryam 71. Kamu kita tadinya tuh harus mati dan masuk neraka kekal di dalamnya. Makanya Tuhan memberikan kita kabar baik. Nah, di dalam Quran itu tidak ada kabar baik. Saya tanya, apa kabar baiknya? Mau kabar baiknya di Injil. Injil kan kabar baik. Iya nggak? Kalau Quran itu kan peringatan aja. Ya, peringatan, warning. Selain karyawan dilarang masuk, jangan parkir di depan pintu gitu ya. Di Jadi, mata Tuhan kalau kita itu mati, teman-teman. Iya. Tapi sekarang saya udah hidup kan. Bu Sofi, Ya, saya nanya sedikit. Apakah Ya. roh itu juga mempunyai kuasa? Apakah kuasa itu di dalam roh atau terpisah? roh itu kuasa, Pak. Dunamos. Makanya Oke. kata-kata kita pun berkuasa karena ada roh Allah di dalam kita. Jadi maka saya Jadi saya berani katakan tadi, roh yang ada di dalam Yesus adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena kuasa itu yang ada di dalam Yesus untuk membangkitkan orang mati, untuk menyembuhkan yang lumpuh berdiri dan sebagainya, beda dengan roh manusia biasa. Kalau roh kita tidak bisa membangkitkan orang mati karena kita tidak punya kuasa. Tetapi roh yang ada di dalam Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri, roh Allah itu sendiri. Roh yang punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Saya nggak tahu apakah ini setuju Oke. atau enggak ya, Bu Sofi. Sekarang ingat ya, Yesus di dalam Alkitab itu tidak pernah melakukan keajaiban sebelum dia dibaptis. Sebelum Yesus dibaptis, kemudian Roh Kudus turun penuh, dikatakan di dalam diri Yesus tinggal seluruh kepenuhan Allah. Bayangin, gitu manusia ilahi loh. Ya kan Alkitab mengatakan di dalam Yesus dia itu seluruh kepenuhan Allah, kayak bait suci tuh. Di dalam Alkitab kita, Yesus itu gambaran dari bait suci. Bait suci yang di dalam perjanjian lama itu Miskan, kemah Musa, kemudian bait suci Salomo. Itu kan kalau Allah lagi memenuhi bait suci itu orang rebah semua tuh. Mendekat aja kamu mati. Ya. Kepenuhan kealahan itu diam di dalam tubuh Yesus. Seluruh kepenuhan kealahan. Nah, tadi dikatakan Yesus punya roh manusia nggak ya? Punya. Kenapa? Sebelum Roh Kudus turun, sebelum dia dibaptis, tidak pernah dicatat ada mujizat apapun, kecuali kelahirannya. Dia nggak pernah bikin mujizat. Tidak ada di dalam Alkitab kita. Yesus pada waktu kecil membuat burung-burungan, meniupkannya, kemudian ada burung-burung terbang. Kemudian dia mengutuki anak tetangganya, kurang ajar kamu sama aku, tak semprot, kamu langsung terkapar-kapar seperti di dalam Injil-Injil yang palsu itu. Tidak pernah dicatat Yesus membuat mujizat apapun. Biasa saja dia. Benar apa benar? Benar. Semua mujizat yang dibuat Yesus setelah dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi dia benar-benar tunduk ketika dia nuzul ke bumi menjadi manusia. Dia benar-benar tunduk di dalam kehendak Bapa. Dia tidak sembarangan melakukan, gua anak Allah loh, gua ini Allah loh, gini. Lu lumpuh, lu gini. Ya, bahkan tidak semua ya, setelah Roh Kudus penuh atas diri Yesus, baru dia melakukan mujizat-mujizat itu. Ya, ketika Roh Kudus. Jadi artinya kuasa itu dia mengeksersis itu. Maka Yesus berani berkata begini, kamu jangan heran kalau aku melakukan mujizat ini, karena kamu bisa melakukan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Benar apa benar? Yesus sampai bisa ngomong sama muridnya loh, kamu akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Wow, kok bisa? Karena dia bergerak di dalam roh. Itu yang namanya hidup berjalan di dalam roh. Kalau Roh Kudus ngomong, dia lakukan. Roh Kudus nggak ngomong, dia diam ya. Jadi mujizat itu hanya terjadi, itu yang namanya manusia roh, hidup di dalam roh. Artinya hidup berjalan, dia tuh benar-benar dengarin Roh Kudus, ya tunduk kepada Bapaknya. Bapak bilang tidak lakukan, dia tidak lakukan. Bapak bilang lakukan, dia lakukan. Tidak semua orang mati pada waktu zaman Yesus dihidupkan.
di kolam Bethesda itu kan kolamnya orang sakit tuh. Kalau Anda lihat itu kan orang sakit pada banyak di situ kan di Bethesda itu. Kok Yesus cuma nyembuhin satu orang yang lumpuh pada waktu itu? Oke, nangkep. Saya ngerti sekarang. Because he move in dia bergerak di dalam roh. Itu yang namanya kasih karunia di dalam Alkitab kita. Makanya Tuhan berkata pada waktu terjadi kelaparan, Elia itu tidak ke semua janda-janda loh. Hanya dia satu, ke janda yang di Sarfat. Nangkap Bu Sofi. Spesifik. Kenapa? Tuhan yang suruh. Petrus, ya. Jadi seperti Petrus yang mula-mula sebagai manusia rohnya itu dia juga menyangkal Yesus, tapi begitu Roh Kudus itu turun atas dia langsung jadi ekstrim dan ribuan orang bertobat ya. Jadi karena kuasa Roh Kudus itu turun, itulah kuasa Allah bekerja ya. Kira-kira demikian ya Bu Sofi.